Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Welcome back to our class MKU 105 with me, your lecturer Eko Saputra. And as I have promised in the very first beginning of our meeting, that in the second half of our meeting or second half of our semester, we are going to uh, train our ability in reading. Therefore, this is the material that I have promised to you. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjawab soal reading, ya. Dan ini erat kaitannya dengan reading activities, di mana most of us will have reading activities during our study um, in University of Bengkulu. Mungkin nanti ketika akan menulis riset atau ketika akan menulis tugas akhir yang kita kenal dengan skripsi, that is the moment when you need to read so many sources and information that you will use for supporting your ideas in your skripsi atau your final writing report seperti itu. Jadi refleksi dari kegiatan kita pada hari ini adalah untuk memahami cara membaca pada akhirnya, ya. Jadi dengan mempelajari cara membaca dan mempelajari sebuah teks yang dimana di teks itu nanti akan ada soal-soal, itu secara tidak langsung akan mengajarkan kita sebenarnya ketika membaca apa yang kita harus lakukan, seperti itu ya. Nah, dari berbagai macam material yang ada, saya memilih buku TOEFL, ya. Ini buku TOEFL bagian reading comprehension, ya, pemahaman pembaca. Karena ini yang paling mendekati dan juga paling simpel untuk difahami dari kegiatan membaca yang kita lakukan. Kita akan skip general strategies karena ini khusus untuk TOEFL, tapi ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam kegiatan membaca yang lain. Oke, baik. Dari sekian banyak bacaan mungkin yang akan kita baca, ya, lalu bacaan tersebut misalnya masuk sebuah mata kuliah lalu dijadikan soal, ya, maka jenis pertanyaan yang biasanya muncul adalah pertanyaan main idea questions atau pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan ide pokok. Nah, saya yakin all of you have already understood about main idea, ya. Because in Indonesia it is commonly known that main ideas consist of three types. Yang pertama adalah ide pokok yang muncul di awal atau yang disebut dengan induktif, lalu ada ide pokok yang muncul di akhir yang disebut dengan deduktif, lalu ada juga campuran kalau tidak salah ya. Nah, kalau untuk teks yang berbahasa Inggris kebanyakan itu induktif paragrafnya, di mana ide pokok itu langsung muncul di bagian awal dari sebuah bacaan, ya. Nah, jenis pertanyaan yang seperti ini biasanya dia akan menanyakan tentang topik, subject, title, primary idea, or main idea. Ya, jenis-jenis pertanyaan misalnya, what is the topic of the paragraph above? Apa topik dari paragraf di atas? Atau what is the subject of the passage above? Apa subjek dari paragraf di atas? Atau what is the title? What is the most proper title for the passage above? Apa title atau judul yang paling pas? Sampai main idea sama aja ya. Oke. Nah, jenis pertanyaan yang seperti ini, langsung saja kita lihat. Ini ada contohnya ya. Bagaimana cara menjawabnya? Ini diajarkan di sini. Jadi ini ada sebuah passage atau bacaan ya. Lalu di sini ada pertanyaan. Nah, ya. Jadi ketika kita mengerjakan soal ini untuk TOEFL, ya, atau misalnya untuk soal yang mungkin bukan TOEFL atau apapun itulah ya, kalau dia tes maka sangat penting untuk tidak membaca ini dulu, untuk tidak membaca passage-nya. Karena tugas kita bukan membaca passage lebih penting yang kita ketahui, yaitu lebih kepada menjawab pertanyaan. Maka dari itu, just jump directly to the question and understand the question. What is the main idea of this passage? Nah, ternyata soalnya adalah what is the main idea of this passage? Apa sih ide pokok dari passage yaitu bacaan ini? Nah,
Jadi untuk menjawab soal main idea ini ada step-stepnya yang diberikan, ya. Nah, karena kita tadi sudah mengetahui bahwa secara struktur sebuah tulisan itu biasanya ide pokok di awal, ya, terutama tulisan-tulisan berbahasa Inggris atau yang menggunakan budaya Anglo-Saxon, ya. Itu biasanya di awal, maka langsung saja untuk mengetahui main idea kita lihat di paragraf awal, di bagian awal dari paragraf atau di sentence pertamanya. Di sini kita lihat sentence pertamanya, basketball was invented in 1891. Oke. Ya. Artinya apa nih? Basketball, bola basket, betul. Was invented. Was ini verb 3, ya. Ketika verb 3 bertemu dengan was ini to be, salah ya. Lalu invented ini adalah verb 3. Ketika to be bertemu verb 3, ya, mungkin masih ada yang ingat, maka yang terjadi berarti dia apa nih? Ya, berarti dia adalah passive sentence, ya. Kalimat pasif. Mungkin dulu pernah ya. Kalau contoh kalimat aktif misalnya saya memukul pintu misalnya. Pasifnya adalah pintu dipukul oleh saya. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau di sini basketball invented artinya invented apa? Menemukan, ya kan? Invented ini lampaunya atau verb 3-nya. Nah, maka kalau dia to be dulu was invented, maka artinya ditemukan. Berarti bola basket atau basketball was invented, ditemukan in 1891, pada tahun 1891. Oke. By a physical education instructors in Springfield, Massachusetts by the names of James Naismith. Ini lanjutannya ya. Jadi kalimat intinya adalah tentang bola basket yang ditemukan di tahun 1891. Nah, ketika kita telah mengetahui bahwa ini adalah ide pokoknya, maka biasanya sampai ke bawah itu akan sama. Dan saya yakin kita sudah mulai memiliki semacam pra-judgment lah ya, atau jawaban awal gitu loh. Ini kayaknya akan berbicara tentang penemuan bola basket, ya kan? Karena ide pokoknya tentang penemuan bola basket. Kemungkinan besar ini pasti tentang penemuan bola basket. Nah, untuk memastikan itu, ya, jangan langsung dijawab, maka kita langsung lihat secara sekilas aja. Ya, apakah betul ini tentang penemuan bola basket? Oke, kita lihat. Because the terrible winter, they really did not like the idea of boring repetitive exercise, could be play indoor, gymnasium. Oke, ternyata betul ya. Ini menceritakan tentang proses penemuan dari bola basket, permainan bola basket itu gimana sih penemuannya. Oke. Nah, dengan tahu itu, jadi lebih singkat kita bisa menjawab soalnya kan. Kalau dibaca satu-satu bisa lebih lama. Langsung we go back to the options of the question. What is the main idea of this passage? Apa main idenya? Tentang penemuan bola basket. Nah, cari di sini tentang penemuan bola basket, ya kan? Nah, yang A misalnya, the life of James Naismith. Kehidupan dari James Naismith. Pastinya bukan ya. Karena sudah kita pastikan tadi ini tentang penemuan bola basket, bukan kehidupan si Naismith. Iya sih ada tulisan Naismith di sini, tapi ini hanya sekilas saja dan tidak dijelaskan siapa itu Naismith. Lalu yang B, the history of sports, ya, sejarah dari olahraga. Ini nggak ada, dia secara spesifik membahas tentang bola basket. Atau yang C, physical education and exercise, ya, ada pendidikan olahraga dan latihan, nggak juga, ya. Nah, maka yang paling tepat adalah D, the origin of basketball. Origin artinya asal usul dari bola basket. Mendekati kan? Basketball was invented, ditemukan, dan ini berbicara tentang asal usul. Nah, ya. Karena memang tidak mungkin di dalam jawaban ini biasanya tidak akan ada jawaban misalnya basketball was invented atau the invention of basketball, terlalu dekat, ya. Biasanya soal dan jawaban itu dia akan memberikan pilihan-pilihan yang mirip saja sehingga bisa kita pilih. Ya, rumusnya itu kalau saya boleh misalnya dibuat semacam pengandaiannya itu gini. 1 ditambah 1 soal ya. 1 tambah 1 adalah soal. Nah, jawabannya berapa gitu loh. Ya. Jadi jarang terjadi pilihan jawaban misalnya A2. No, you will not find this.
Yang paling memungkinkan adalah jawabannya adalah 3 dikurang 1, ya kan? Ini pilihan misalnya ya. Lalu B 2 ditambah 1, ya kan? Lalu C 4 ditambah dikurang 1, atau yang D 5 misalnya ya. Jadi 1 tambah 1 kan 2. 2 ini sama dengan 3 kurang 1. Nah, kira-kira begitu pengandaiannya. Jadi pilihan jawaban biasanya hanya mirip dengan apa yang ada kita temukan jawaban di passage-nya itu. Ya, karena dia ingin menguji pemahaman kita. Apakah kita tahu makna dari basketball was invented? Kalau kita tahu bahwa dia memiliki kemiripan makna dengan origin of basketball, berarti kita paham gitu. Oke ya, ini adalah jenis soal pertama. Jadi yang dilakukan melihat question, lalu melihat passage, lalu lihat kalimat awal, lalu tentukan apa jawaban ide pokoknya, lalu langsung dibaca cepat saja sekilas untuk memastikan tebakan kita benar atau tidak, lalu baru kembali ke soal. Oke, good. Nah, lalu ada juga jenis soal yang biasanya ya, dia ada 2 paragrafnya. Jadi dari passage atau bacaan itu it has 2 paragraphs, ada 2 paragraf. Nah, jadi bagaimana kalau ada 2 paragraf seperti ini ya? Sama aja. Jadi yang kita lakukan adalah melihat bagian awal dari setiap paragraf tersebut, bagian awalnya. Lalu dari bagian awal tersebut kita kombinasikan yang kombinasi dari 2 ide pokok dari setiap paragraf tersebut, cari yang mirip dengan di jawaban. Atau pilihan jawaban. Jadi begitu ya. Jadi kalau paragraf 1 lihat ide pokoknya 1, kalau paragraf 2 maka dua-duanya harus masuk. Gitu. Baik, kita lihat di sini ya, ini ada sebuah passage atau bacaan, lalu ada 2 bacaan ini terdiri dari 2 paragraf. Ya, yang paragraf 1 ya, soalnya kita lihat dulu. Which of the following would be the best title for this passage? Mana dari berikut yang paling bagus sebagai judul untuk bacaan di atas? Ya, jadi sama karena kita tadi di sini lihat kan, jenis-jenis soal nanyain title itu sama dengan nanyain ide pokok dari setiap paragraf. Karena ide pokok ini adalah inti dari semua paragraf ini, ide pokok inti dari semua paragraf ini, dan judul adalah inti dari 2 ini. Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Kita lihat pada paragraf pertama, early maps of the North American continent showed a massive river that began in the Rocky Mountains, flowed into the Great Salt Lake, and from there continued westward into the Pacific Ocean. Oke, dari bagian awal kita lihat ya, kalimat intinya adalah early maps. Map tahu ya, Google Map, peta, peta early itu awal. Ya, misalnya I wake up early this morning, aku bangun lebih awal pagi ini, sama kan? Peta-peta awal dari kontinen, apa kontinen? Kayak ada continent of Asia, continent of Europe, atau European continent, atau American continent. Kontinen adalah disebut dengan benua. Bacanya kebalik berarti kan benua Amerika bagian utara. Oke, ya. Jadi map atau peta-peta awal dari benua Amerika bagian utara showed, menunjukkan, a massive river, sebuah sungai, river sungai ya. Massive apa massive? Iya, informasinya masif sekali, persebarannya besar ya. Ya, artinya besar, massive ini, massa banyak, besar lebih tepatnya ya. Jadi menunjukkan sebuah sungai yang besar. Oke, jadi paragraf 1 ini dia akan berbicara tentang peta awal di kontinen Amerika bagian utara yang mana ada sebuah sungai besar. Kita pastikan ya, lanjut. Westward, Pacific Ocean. Oh iya, betul. Ya, tentang nama-nama itu. Lalu di paragraf kedua kita cek lagi ya, ide pokok paragraf kedua apa? This mythical river of course does not exist. Mythical river, ada yang tahu apa ini artinya? River tahu ya, river adalah river. Ya, sungai. Ya, what is the longest river in Indonesia? Ada yang tahu sungai paling panjang Indonesia? Saya juga lupa ya. Long ago I memorize everything of it, but now I forgot, sorry. River, sungai, mythical, myth. Apa myth? Mirip dengan bahasa Indonesia karena diserap dari ini juga. Iya, mitos. Sesuatu yang ya apa ya? Mitos itu tidak dipercaya, kejadian yang tidak dipercaya terjadi tapi ada gitu loh. Ya, kayak apa mitos? Banyak ya. Mitos yang ada di Bengkulu.
Sorry ya, seruput dulu. Minum minuman kesehatan supaya sehat di hari hujan yang dingin ini. Mitos, apa ya, misalnya termasuk sebenarnya mitos yang ada di Bengkulu, seperti si pahit lidah seperti itu kan. Jadi tidak ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa hal tersebut ada. Oke, jadi kembali lagi, this mythical river, ya, sungai mitos ini katanya kan gitu. Of course, pastinya does not exist, tidak ada, exist. Kalau kalian punya teman di kelas, wah, temannya misalnya namanya si Ray, misalnya, wah, Ray eksis banget orangnya. Eksis itu artinya apa? Ya, terkenal kalau kita bilang kan. Ya, artinya eksis ini bahasa Inggris muncul. Dia muncul, nampak. Bisa lah akhirnya menjadi terkenal seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita kombinasikan dari dua paragraf ini, kita akan dapat ide pokok. Yang pertama adalah map awal atau peta-peta awal di Amerika, benua Amerika bagian utara itu menunjukkan ada sungai, sungai yang sangat besar, tapi sayangnya sungai itu tidak ada. Sungai itu hanya mitos. Oke. Nah, jadi ketika kita cari dari soal which of the following would be the best title for this passage, maka kita kombinasikan dua ide pokok ini. Dua ide pokok inilah yang akan menjadi judul terbaik untuk passage atau bacaan ini ya. Kita lihat bagian A, Early Maps of North America. Ya. Peta-peta awal dari Amerika bagian utara. Apakah pas? Pas, ya. Nah, cuman hanya untuk paragraf ini, sedangkan yang ini tidak dibahas, ya. Tidak ada penggambaran dari paragraf 2 bahwa this maps ini misalnya ya, which shows rivers, the rivers does not exist misalnya. Berarti nggak tepat karena cuma setengah, ya. Nah, yang B, a non-existent river on maps, ya, sebuah river, sungai non-existent yang tidak ada ya pada peta. Nah, ini jelas sudah jawabannya karena udah digaris bawah ya. Tapi secara logik ya, secara logika kita bisa lihat ini, kita kalau misalnya belum ada jawabannya bisa kita save dulu kan, kita keep dulu. Ya, ini bisa menggambarkan dua. Pertama dia berbicara tentang river, ya, maps, ya, maps atau peta, tapi peta itu tentang river, yang river itu non-existent. Jadi dia mencakup dua hal ini kan. Nah, tapi bisa jadi ada jawaban yang lebih tepat. Maka dari itu jangan langsung ketika, oh dapat jawaban kayaknya B ini langsung coret. No. Ya, kita selidiki dulu pilihan jawaban yang lain. Apakah ada yang lebih benar atau tidak? Kalau tidak, berarti pasti B. Oke, misalnya yang C, a comparison of the Buenaventura and the Mississippi Rivers. Nah, ini juga nggak ada, karena cuma di paragraf ini kan, Buenaventura tadi. Oh ya, nggak, sorry, di paragraf ini. Name the Buenaventura River on some maps revolved against Mississippi River. Ini nggak ada ya. Jadi yang nomor 2 nggak, ternyata cuma paragraf pertama, maka tidak mungkin. Yang D, rivers in mythology, sungai-sungai di dalam mitologi. Terlalu jauh juga ya, sungai-sungai di dalam mitos. Mungkin boleh dibilang ini ya lebih tepat, sedangkan di paragraf ini tidak dimasukkan. Sedangkan judul adalah coverage dari semua dua hal ini, yang menaungi dua hal ini. Judul itu kan, judul itu adalah sebuah kumpulan kata yang mewakili semua tulisan yang ada di bawahnya, kan begitu kira-kira. Sedangkan ini hanya sebagian. Maka yang paling tepat jawaban kita B tadi, a non-existent river on maps. Kenapa? Karena pilihan B ini mewakili dua tulisan ini atau dua paragraf ini. Oke ya, sip. Nah, gitu. Jadi nanti mungkin soal kita ketika UAS ya seperti ini juga. Nah, maka hari ini kita belajar skill cara menjawab soal tersebut. Karena soalnya itu nanti akan ada bacaan, yang bacaannya itu akan ada soal, dan pastinya jumlah bacaan dibanding dengan waktu akan sangat berbanding terbalik. Bacaannya itu banyak, waktunya sedikit. Maka perlu skill atau strategi untuk menjawab soal tersebut. Dan yang kita lakukan hari ini adalah mempelajarinya sehingga bisa nanti mendapatkan nilai yang bagus di UAS. Oke ya. Nah, jenis-jenis pertanyaan main idea ini contohnya ya. Tadi sudah dibahas sebagai rangkuman. Biasanya dia bertanya, what is the topic of the passage? Maka gunakan skill tadi. What is the subject of the passage? Sama ya. Atau what is the main idea of the passage? Atau what is the author's main point in the passage? Sama aja, betul. Nah, ini di mana cari jawabannya? The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Cari di bagian awal dari paragraf, gitu. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Ada 4 steps yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah read the first line of each paragraph, baca baris pertama setiap paragraf.
Look for a common theme or idea in the first line, ya. Baca atau cari maksudnya di sini ya, tema-tema umumnya atau ide umumnya dari setiap paragraf tersebut, bagian awal paragraf tersebut. Pass your eyes quickly over the rest of the passage, lalu baca sekilas, langsung cepat semua tulisannya ya untuk memastikan. Lalu nomor 4, eliminate any definitely wrong answers. Ya, hilangkan semua pilihan jawaban yang tidak mungkin menjadi jawabannya, maka Anda akan mendapatkan jawaban yang paling tepat gitu. Oke ya. Good. Nah, langsung saja mungkin ini ada exercise, latihan ya, untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke, good. Nah, di sini ada ini soalnya ya. Nomor 1 dan nomor 2 ini paragraf dan bacaannya. Oke, kita kerjakan bareng aja ya. Jadi supaya bisa selesai gitu loh. Bareng-bareng aja biar cepat juga. Oke, soalnya langsung tadi yang kita lakukan pertama, quickly to the question. Lihat, the main idea of the passage is that. Ide pokok dari bacaan di atas adalah apa, gitu lah kan. Nah, jadi langsung ya, oke. Oke, sorry ya for the there was a break because I need to set some things. Okay, let's go back to the question. Main idea of the passage. Langsung kita lihat bagian awal atau first line of the passage atau paragraf. Most of the ice on earth. Kebanyakan dari es on earth di bumi. Ya, kebanyakan es di bumi. Lalu dikasih tambahan informasi di sini, close to 90% of it, hampir 90% dari itu. Ya, atau 90% es yang ada di bumi is covering the surface of the continent Antarctica. Ya, sedang menyelimuti surface. Apa surface? Face, wajah, surface, permukaan, exactly, of the continent Antarctica, dari benua Antartika. Ya, jadi berbicara tentang apa nih? Tentang es, yang es bumi ya. Yang 90%-nya itu menutupi bagian permukaan benua Antartika. Lalu skim, apakah betul tentang bicara itu? Does not snow very much Antarctica, but does not very much. Oke, betul ya. Bahwa berbicara tentang es yang ada di benua Antartika. Nah, langsung kita cari apa yang paling tepat di sini. Apakah yang A, the Earth is a cold planet? Bumi adalah planet yang dingin. Ada berbicara di sini tentang bumi adalah planet yang dingin? Enggak ada, ya. Maka bukan yang A. Yang B, most of the Earth's ice is found in Antarctica. Kebanyakan dari esnya bumi itu ditemukan di Antartika. Benar ya, mungkin ya. Ini most of the ice on Earth close to 90%, karena hampir 90% dari es yang ada di bumi itu di Antartika. Mirip dengan yang B ya. Kebanyakan esnya bumi ada di Antartika. Lah iyalah 90%. Tapi kita keep dulu karena maybe this must not be the answer, atau maybe there is another better answer. Jadi kita simpan dulu. Kita coba cek yang C. It snows more in Antarctica than in another place on Earth. Ya, bersalju lebih banyak di Antartika. Apakah ada berbicara bahwa bersalju? Enggak ada, dia berbicara es, bukan salju. Salju dengan es ya beda ya. Kalau salju itu lembut dia, kalau es itu sudah membeku dia. Kalau salju belum membeku. Ya. Ditambah lagi kalau kita teliti lebih dalam, nih ada jawabannya di sini. It does not snow very much in Antarctica. Ya, tidak terlalu banyak turun salju di Antartika. Udah menentukan bahwa C ini enggak. Walaupun di sana beres, tetapi tidak turun salju. Ya. Atau kalaupun turun sedikit gitu. Jadi bukan C. Yang D, Antartika is only 2 miles wide but is 90% ice. Antartika itu cuma 2 mil lebarnya dan 90%-nya adalah es. Enggak ada. Dia bukan berbicara 90% dari Antartika adalah es, tetapi 90% es yang ada di bumi itu menutupi Antartika. Oke. Nah, jadi kita kembali ke jawaban yang sudah kita keep tadi, maka jawabannya adalah yang B. Itu ya. Oke, good. Berarti jawabannya adalah B. Nah, gini ya, kita gimana biar enak. Set. Jawabannya itu. Oke. Nomor 2. The best title for the passage is. Ini mirip sebenarnya ya. Cuman kalau title itu lebih singkat, kalau main idea agak lebih panjang. Jadi apa kira-kira yang paling tepat sebagai judul? Ya, dengan menggunakan pemahaman awal tadi, 90 es bumi di Antartika. Cari di sini yang paling mendekati.
Snowfall in Antarctica udah jelas bukan, karena tidak ada tuh saljunya sedikit katanya. Atau B, di icy earth, ya, bumi yang beres. Oh, bisa jadi Antartika adalah bumi yang memiliki es gitu. Atau yang C, the cold cold snow. Enggak lah ya. Dingin, salju yang dingin. Enggak berbicara salju di sini. Atau yang D, the causes of Antarctica's ice pack. Penyebab dari, ya, pak-pak es di Antartika. Enggak ya. Maka yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Iya. Ya, di icy earth, bumi yang beres, yaitu Antartika. Oke. Nice. Itu untuk nomor 2. Nah, sekarang kita coba ke soal nomor 3 dan 4. Nah, kita tes, kita latihan terus ya. Ada lagi nih. Oke, nah, saya akan coba kasih waktu kepada kalian ya untuk menjawab. Boleh di pause videonya sebenarnya. Nomor 3, the topic of this passage is. Nomor 4, the main idea of this passage is that. Apa gitu ya. Oke, silakan pause dulu. Oke, kalau sudah, mari kita jawab dan kita lihat apakah jawaban Anda benar atau tidak. The topic of this passage is cari. Ya, soalnya dulu kita lihat, sudah tahu dia menanyakan topik, langsung kita baca line pertama. The extremely hot and humid weather, ya. Yang sangat ekstrim panas dan lembab cuaca. Cuaca yang lembab dan panas. Iya, cuaca yang sangat ekstrim lembab dan panas that occurs, yang muncul in the United States, di Amerika Serikat, in July, pada bulan Juli, and August, dan bulan Agustus, is commonly called the dog days of summer. Disebut dengan dog days of summer. Dog days nih hari-harinya anjing di musim panas. Oke ya, jadi berbicara tentang cuaca atau weather yang muncul di Amerika Serikat bulan Juli dan Agustus disebut dengan dog days of summer. Oke. Lalu kita baca sekilas ke bawah. This name come from the star Sirius. Oke, nama ini dari star Sirius. Lanjut, Sirius bright visible star, approximately so this rising when the hottest Sirius was cause additional heat. They believe this bright star. Oke, berarti tentang kenapa di waktu-waktu itu disebut dengan dog days of summer. Oke ya. Bukan tentang anjing, tetapi tentang kondisi cuaca yang sangat panas. Asal usulnya lah kira-kira. Oke, kita lihat pilihan jawabannya apa. Yang A, how dogs like to play during the summer. Bagaimana anjing-anjing like to play, suka bermain selama musim panas. Nggak ada, ini berbicara tentang anjing bermain di sini nggak ada. Adanya malah tentang star Sirius, bintang Sirius, yang dipercaya sebagai bintangnya anjing. Itulah, ada dog star. Berarti bukan ya. Atau yang B, the causes of hot and humid weather. Penyebab dari weather, cuaca yang panas dan lembab. Ini bisa jadi yang B ya. Penyebabnya apa di sini disebut ya. Tentang bintang Sirius tadi ya, menyebabkan panas. Terus ada 2 bintang ya, karena dia muncul di sama dengan matahari, si Sirius ini tadi, jadi seakan-akan mataharinya menjadi lebih panas gitu. Karena dia muncul di situ together with summer weather so unbearably hot ya. Jadi bisa jadi ya yang B. Oke. Yang C, why the hot summer days are known as the dog days. Kenapa ya musim panas yang panas, gitu ya. Hari-hari musim panas yang panas diketahui sebagai harinya anjing. Oke ya. Kenapa? Ini malah bisa juga yang C kan jawabannya kan? Iya. Tapi kita lihat dulu, the days that dogs prefer. Hari yang dipilih oleh anjing. Enggak lah yang D ya. Jadi kita ada 2 alternatif jawaban. Penyebab panas dan ininya, atau kenapa hari-hari panas itu dikenal dengan harinya anjing. 2 mirip. Ya. Tapi jawaban yang paling tepat adalah yang hot summer days. Ya, yang tepat adalah yang B, karena kita tidak berbicara tentang hari-hari panas di bulan musim panas, tidak dikenal dengan dog days. Tetapi ada hari khusus namanya dog days. Ya, yang dimana hari itu extremely hot and humid. Nah, jadi ini berbicara secara umum saja. Nah, sedangkan dia tidak berbicara umum. Ya, jadi yang lebih tepat yang B, yaitu penyebab dari cuaca yang sangat panas dan juga sangat lembab. Oke.
Bukan kenapa dia disebut dog days kan, tapi di sini dijelaskan kenapa hari itu begitu panas, bukan menjelaskan kenapa hari itu disebut dog days. Maka yang paling tepat jawabannya adalah yang B, bukan yang C. Gitu ya. Biasa itu dalam sebuah soal pasti ada distraction, ada sebuah jawaban yang mirip seakan-akan itu jawabannya, padahal itu untuk mendistract, untuk mengganggu gitu lah ya. Jadi jawabannya tetap yang B. Okay, good. Now we move on to number 4. The main idea of this passage is that ide pokok dari passage ini adalah apa gitu loh ya. Kita lihat ini pilihan jawabannya. The name for the summer days came from Sirius the dog star. Nama dari hari-hari musim panas itu datang dari Sirius, bintang Sirius, bintangnya anjing gitu. Bisa jadi ya. Oke. Atau yang B, dogs generally prefer hot summer. Anjing secara umum lebih menyukai hari panas. Tidak ada di sini penjelasan tentang kenapa anjing menyukai hari panas. Atau C, the hottest day occurs in summer because of the movement of the sun and stars. Ya, hari-hari yang paling panas yang muncul di musim panas karena pergerakan dari bintang dan matahari. Bisa jadi ya C ya. Jadi bisa C, bisa A. Oke, kita keep dulu. Atau yang D, Sirius rises at almost the same time as sun during the summer month. Sirius itu muncul di hampir sama waktunya dengan matahari selama bulan musim panas. Tidak. Jadi apakah A atau C? Ya, the name from the summer day come from Sirius. Atau the hottest day occurs in the summer because of the movement of the sun. Ya. Jadi sebenarnya ini lebih tepatnya yang A. The name of the summer day, ya, nama dari summer day ini datangnya dari Sirius, bintang the dog star. Nah, kenapa bisa begitu? Dia jelaskan di sini kan, karena dia muncul bersamaan. Sedangkan yang C, hari yang paling panas di musim panas itu karena pergerakan matahari. Tidak secara spesifik menjelaskan apa hari itu. Padahal yang diminta di sini tidak secara umum menjelaskan hari yang paling panas, tetapi dia menceritakan tentang apa nih? Ya, the dog days ini ya, di musim panas gitu loh. Kenapa dia sampai dapat nama dog days gitu. Oke ya. Baik, memang agak mirip-mirip ya tadi karena memang yang satu itu adalah distractionnya. Oke, itu nomor 4. Sekarang kita ke soal selanjutnya ya. Oke. Nomor 5, the subject of this passage is apa nih subjek dari passage? Ada dua nih. Ada dua ya. Maka kita harus lihat kalau ada dua nih setiap ide pokok. Ide pokok di paragraf pertama, the term primitive art has been used in variety of ways to describe works and style of arts. Ya, terminologi, kata, primitive art, seni primitif, has been used, telah digunakan in a variety of ways, dalam beberapa cara, to describe works and styles of art, untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah pekerjaan atau hasil pekerjaan dan gaya dari seni. Oke, berarti ini berbicara tentang terminologi primitive art. Apa sih terminologi itu? Digunakan untuk apa? Ya, nih kita baca sekilas. One way of this term has been used to describe early period. Another way is term this used to describe artist. Oke, tentang primitive art. Yang dua, paragraf 2, a wonderful example of the second type of primitive artist is Grandma Moses. Oke. Contoh yang luar biasa dari second type of primitive artist, tipe kedua dari artis primitif atau seniman primitif adalah Nenek Musa, who spent all her life living on a farm and working at a task normally associated with farm life. Ya, yang menghabiskan keseluruhan dari kehidupannya hidup di peternakan dan bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang secara normal dihubungkan dengan kehidupan di peternakan itu sendiri. Oke, ini contohnya. Jadi ini berbicara tentang primitive art ya, terminologi yang digunakan, ini contoh orangnya. Oke, sekarang kita lihat di sini pilihan jawabannya mana. A, an example of one of the types of primitive art, salah satu contoh dari tipe primitive art. Bisa jadi ya, Grandma Moses contohnya, tapi yang ini nggak ada penjelasan. Oke, kita keep dulu tapi. Atau yang B, Grandma Moses live on farm. Dia menceritakan tentang kehidupan Grandma Moses di farm. Bagian 2 juga ya. Oke, atau yang C, how primitive art differs from formal arts. Bagaimana seni primitif berbeda dari seni yang formal. Ini hanya bagian awal, maka tidak mungkin yang C. Atau D, Grandma Moses primitive
lifestyle, kehidupan, gaya hidup primitif Grandma Moses. Tidak, dia tidak berbicara gaya hidup, tetapi seninya. Maka dengan menggabungkan ini yang paling cocok adalah yang A, example of one of the types of primitive art. Contoh dari apa namanya, seni atau tipe dari seni primitif. Ini penjelasan tentang apa itu primitif, ini adalah contohnya. Jadi bisa masuk dua-duanya ini. Maka dari itu yang paling tepat adalah yang A. Oke ya. Good. Sekarang nomor 6. Which of the following best expresses the main idea of the passage? Sama ya, mana dari berikut yang mengekspresikan yang paling pas, paling bagus tentang main idea dari bacaan di atas. Oke, kita lihat pilihannya. Grandma Moses spent her life on a farm. Grandma Moses menghabiskan kehidupannya di farm. Ini cuma bagian ini aja ya. Iya, nggak mungkin. Atau B, art critics cannot come to any agreement on a definitions of primitive art. Kritik seni cannot come to any agreement, tidak bisa mencapai persetujuan terhadap definisi dari seni primitif. Berarti di sini nih, ya, karena dia berbicara terminologi, kenapa dia berbeda. Sedangkan ini contoh, berarti cuma itu. Atau yang C, Grandma Moses is one of type of primitive artist because of her lack of formal training. Grandma Moses adalah contoh dari primitif apa namanya artis because of her lack of formal training. Karena dia apa namanya lack of formal training. Bisa ya? Ini bisa nih. Kenapa? Karena Grandma Moses is one type primitive artist itu merefreshingkan ini. Ya. Terus penjelasan because her lack of formal training, karena dia kurang training formal di sini. Ini kan dia menjelaskan dia tidak mendapatkan formal training atau pelatihan formal. Nih, totally without formal education, secara total tanpa pendidikan formal di dalam seni. Berarti yang paling cepat atau paling tepat adalah C. Oke, good. Nah, apakah tepat jawabannya? Ya, di sendiri ya, dicek. Oke, terakhir ini nomor 7 dan nomor 8. Ya, ini ada banyak lagi paragrafnya, ada lebih dari 2, yaitu 3. Oke, to minimize time consuming, let's jump to the question. Which of the following best states the topic of the passage? Mana dari berikut yang menceritakan atau menyatakan tentang topik bacaan? Kita lihat nih. Paragraf awal, bagian awal. In the first half of the 19th century, a New York newspaper, the New York Sun, successfully carried out a hoax on the American public. Okay? Di first half of the 19th century, bagian pertama ya dari abad ke-19, a New York newspaper, ya, surat kabar New York, sebuah surat kabar New York, the New York Sun, ya, nama surat kabarnya adalah New York Sun, matahari York yang baru. Successfully carried out a hoax, secara sukses carried out, mengeluarkan a hoax, berita bohong on the American public, ya, di publiknya Amerika. Oke, ini berbicara tentang surat kabar yang mengeluarkan informasi hoax. Oke. Yang paragraf 2, on August 25, 1835, The Sun, pada bulan Agustus tanggal 25, 1835, The Sun, matahari, Sun ini yang ini tadi ya, dan New York Sun, bukan Sun matahari yang ada di langit, mempublikasikan reports, laporan-laporan that some wonderful new discoveries, bahwa beberapa penemuan-penemuan baru yang luar biasa had been made on the moon, telah terjadi di bulan. Jadi terjadi penemuan informasinya. Buat informasi hoax, yang hoaxnya itu adalah tentang penemuan-penemuan luar biasa di bulan. Oke. The effect of the false story, efek dari secerita false, bohong, dusta, salah, on sales, pada penjualan of the paper, dari surat kabar itu, was dramatic. Oke. Luar biasa artinya. Jadi buat informasi hoax tentang penemuan di bulan, dan akhirnya surat kabarnya naik. Nah, maka yang mana yang bisa kita pilih nih ya? Yang A, a 19th century discovery on the moon, penemuan, nggak ada. Penemuan ini hoax, berarti A bukan. Yang B, the New York Sun, ya, surat kabar New York Sun, hanya paragraf 1, tidak mungkin. Atau yang C, a hoax and its effect, hoax dan efeknya. Ah, ini masuk akal ya. Hoax itu 1 dan 2 informasinya. Efek itu di paragraf 3. Jadi C. Nah, jawabannya. Yang D, the success of a newspaper, ini bukan sukses ya. Successfully apa? Ini successfully dalam menipu publik. Sedangkan ini suksesnya umum.
Berarti bukan D, maka jawabannya adalah yang C, a hoax and its effect, because the C answer itu mengcover paragraf 1, 2, dan 3. Karena soalnya juga best states the topic. Baik, nomor 8. The main point of the passage is that, apa poin utama dari passage ini? Ya, ada sebuah informasi dusta, kira-kira begitu kan, tadi kan sudah kita baca. Kita lihat. The New York Sun was one of the earliest American newspaper. New York Sun adalah satu dari surat kabar Amerika yang bagian awal. Bukan ya, itu bukan ide pokoknya. Bukan poin utamanya. The Sun increase sales. Sun meningkatkan penjualan when it trick the public, ketika dia mentrik publik dengan cerita dusta. Nah, ini masuk akal ini ya. The Sun, matahari atau surat kabar matahari ini tadi, increase sale, meningkatkan penjualan when it trick, ketika dia tricked. I tricked you. Mengetrikkan gitu lah, atau mengerjai gitu lah ya. The public with a false story, dengan cerita salah. Berarti B jawabannya. Atau C, a newspaper achieve success by writing about the moon. Enggak ya. Newspaper, surat kabar, mendapatkan kesuksesan dengan menulis tentang bulan. No. Atau yang D, in 1835 some amazing new discoveries were made about the moon. Beberapa penemuan, enggak ada penemuan di situ. Yang ada adalah penemuan dusta. Nah, oke ya. So the answer is B. Oke. Itu poinnya. Jadi ini adalah untuk pertemuan kita pada hari ini, ya, bahwa kita mempelajari tentang sebuah teks, yang mana teks itu ada sebuah ide pokok, yang dengan memahami ide pokok itu kita akan lebih bisa memahami teks secara umum. Nah, ya. Makanya pelatihan soal ini sebenarnya bukan hanya untuk membantu Anda menjawab soal, tetapi membantu Anda memahami struktur sebuah teks. Jadi ketika nanti membaca, sangat penting untuk memahami first line of the paragraph. Jika Anda memahami, maka akan membantu Anda memahami keseluruhan teks. Dan ini bisa dipakai dalam membaca teks apapun. Oke ya, right. I think that's all for our meeting today. Yeah. Thank you very much for your attention. So next time we are going to continue to skill 2, stated detailed questions. But don't worry about that, yeah. Enjoy your time, take your time as well. Don't be in rush. Kita bisa pelajari secara bertahap. Okay, I think that's all from me. Thank you very much. Have a good day. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.